Anda siapa orang yang sangat revolusioner hingga dijuluki sebagai Bapak Republik Indonesia? Bung Karno atau Bung Hatta? Jika jawaban Anda mengarah pada kedua sosok tersebut, maka jawaban Anda salah. Tokoh yang akan kita bahas ini bahkan menjadi inspirasi Bung Karno dan Bung Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dia adalah Tan Malaka. Pada suatu kesempatan, Bung Karno secara terang-terangan mengatakan bahwa Tan Malaka pantas menjadi Presiden Republik Indonesia. Julukan Bapak Republik Indonesia muncul karena Tan Malaka adalah orang pertama yang memilihkan nama Republik Indonesia. Ia adalah tokoh pertama yang menggagas secara tertulis konsep Republik Indonesia. Tan Malaka menulis menuju Republik Indonesia pada 1925. Gagasan ini muncul jauh lebih dulu dibandingkan Muhammad Hatta yang menulis Indonesia Merdeka sebagai pledoi di depan pengadilan Belanda di Den Haag pada 1928, dan Bung Karno yang menulis mencapai Indonesia Merdeka pada 1933. Buku Menuju Republik Indonesia dan Masa Aksi 1926 yang ditulis dari tanah pelarian ini telah menginspirasi tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia. Tokoh pemuda radikal seperti Sayuti Mulik misalnya mengenang bagaimana Bung Karno dan Insinyur Anwari membawa dan mencoret-coret hal penting dari masa aksi. Waktu itu, Bung Karno memimpin klub debat Bandung. Salah satu tuduhan yang memberatkan Soekarno ketika diadili di Lenderan Bandung pada 1931 juga lantaran menyimpan buku terlarang ini. Tak aneh jika isi buku ini menjadi ilham dan dikutip Bung Karno dalam pledoinya Indonesia Menggugat. B.R. Supratman pun telah membaca habis masa aksi. Ia memasukkan kalimat Indonesia Tanah Tumpah Darahku ke dalam lagu Indonesia Raya setelah diilhami bagian akhir dari masa aksi pada bab bertajuk Khayal Seorang Revolusioner. Di situ, Tan antara lain menulis, "Di muka barisan laskar, itulah tempatmu berdiri. Kewajiban seorang yang tahu kewajiban, putra tumpah darahnya." Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandan Gadang Suliki, 50 Kota, Sumatera Barat, dengan nama asli Sultan Ibrahim dan bergelar Datuk karena ia berdarah bangsawan yang diwarisi dari garis keturunan ibunya. Ayahnya bernama H.M. Rasa Caniago, seorang buruh tani, dan ibunya Rangkayo Sinasi Mabur merupakan putri seorang tokoh terpandang di desa tersebut. Di masa kecilnya, Tan Malaka tinggal bersama orang tuanya di Suliki, belajar ilmu agama dan dilatih seni bela diri pencaksilat. Pada tahun 1908, Tan Malaka bersekolah di Quay School, sekolah guru negeri di Fort de Kock. Di sekolah tersebut, Tan Malaka belajar bahasa Belanda dan menjadi pemain sepak bola yang terampil. Menurut gurunya, G.H. Horensma, meskipun Tan muda terkadang tidak patuh, ia adalah murid yang sangat baik. Tan Malaka menempuh pendidikan di sekolah Belanda dan meneruskan pendidikan ke sekolah guru pribumi di Bukit Tinggi pada 1908 hingga 1913. Ia lulus 1913 dan kembali ke desanya. Kepulangannya ditandai dengan penganugerahan gelar adat yang tinggi sebagai datuk. Dia berhasil mendapatkan uang dari desa untuk melanjutkan pendidikannya ke luar negeri dan berlayar ke Rotterdam pada tahun yang sama. Tan Malaka melanjutkan studinya di perguruan tinggi di Rijksweg School di kota Haarlem, Belanda di usia 17 tahun. Di sana, ia terlibat dalam gerakan sosialis dan komunis yang menginspirasinya untuk berjuang melawan penjajahan kolonial Belanda. Utamanya setelah mempelajari tentang revolusi Rusia, peristiwa yang terjadi pada Oktober 1917. Hal ini yang kemudian menginspirasi Tan Malaka untuk membaca buku-buku karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin yang seluruhnya menyajikan tentang sosialisme dan komunisme.
Salah satu momen awal perjuangan Tan Malaka adalah melalui pengajaran dan jurnalisme. Setelah lulus dari pendidikan, Tan Malaka meninggalkan Belanda untuk kembali ke desanya. Ia langsung menerima tawaran pekerjaan dari Dr. Johnson untuk mengajar anak-anak kuli perkebunan tembakau di Sanemba, Tanjung Morawa, Delhi, Sumatera Utara. Ia pergi ke sana pada bulan Desember 1919 dan mulai mengajar pada bulan Januari 1920. Selain mengajar, ia menjalin kontak dengan Indonesia Social Democratic Fraternity atau ISDV, sebuah organisasi politik berhaluan Marxisme-Leninisme pertama yang berdiri di Hindia Belanda. Tan Malaka menulis beberapa karya untuk pers. Sebagai seorang jurnalis, ia menulis tentang perbedaan mencolok dalam kekayaan antara kapitalis dan pekerja. Dalam salah satu karyanya yang paling awal, Tanah Orang Miskin yang disertakan dalam Het Vrijwoord, sebuah surat kabar sayap kiri edisi Maret 1920. Tan Malaka juga menulis tentang penderitaan para kuli di Sumatera Pos. Kemudian Tan Malaka pergi ke Batavia ketika guru lamanya G.H. Hoensma menawarinya pekerjaan sebagai guru. Namun sebagai seorang yang idealis, Tan Malaka menolak tawaran itu karena dia ingin mendirikan sekolahnya sendiri. Tanpa disangka, guru lamanya menerima alasan tersebut serta mendukungnya. Kisah perjalanan Tan Malaka setelah itu berlanjut ke Jawa. Hal itu disebabkan rekan-rekan Belanda Tan Malaka kerap meremehkan dirinya hingga akhirnya ia pindah ke Jawa pada Februari 1921 dan mendirikan sekolah di Semarang dan Bandung. Ketika Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Sekutu mulai mendarat di Jakarta dengan tujuan ingin melucuti senjata tentara Jepang. Melihat kondisi tersebut, Tan Malaka berniat menggunakan strategi politik bernama massa aksi atau aksi massa. Ia pun menggerakkan para pemuda ke rapat raksasa di lapangan Ikada pada 19 September 1945. Sebanyak kurang lebih 200.000 orang berkumpul di lapangan tersebut di tengah panas terik dan senapan mesin Jepang yang dibidikan ke arah kerumunan. Rapat raksasa dilarang oleh tentara Jepang, namun rakyat tetap membanjiri lapangan Ikada tanpa rasa takut. Inilah rapat yang menunjukkan dukungan massa pertama terhadap proklamasi kemerdekaan yang waktu itu belum bergema keras dan masih sebatas catatan di atas kertas. Tan Malaka menulis aksi itu sebagai ujian kekuatan untuk memisahkan kawan dan lawan. Setelah rapat ini, perlawanan terhadap Jepang kian berani dan gencar. Itulah salah satu strategi politik Tan Malaka yang gemilang dan revolusioner. Meskipun akhirnya Tan kecewa karena pidato Bung Karno pada masa yang telah menunggu berjam-jam dinilai terlalu lunak dan kurang menggelorakan semangat. Tidak mencerminkan masa aksi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, kata Tan Malaka. Dalam pidatonya, Bung Karno meminta rakyat tetap tenang dan percaya pada pemerintah yang akan mempertahankan proklamasi. Masa diminta pulang, setelah itu barisan bubar meninggalkan lapangan. Buku-buku karya Tan Malaka masih diburu pembaca sampai hari ini, meski isinya tak mudah dipahami.
Tan Malaka mengidentifikasi masalah utama bangsa Indonesia yang terkungkung penjajahan adalah masalah mentalitas dan cara pikir feodal. Tan Malaka merefleksikan keadaan bangsanya sebagai bangsa yang tidak bisa lepas dari riwayat mistisisme, feodalisme, dan sejarah perbudakan. Salah satu karya Tan Malaka yang fenomenal adalah Materialisme, Dialektika, dan Logika atau biasa disebut Marilog. Melalui buku ini, Tan Malaka mensintesiskan Marxisme dalam konteks keindonesiaan, mengeluarkan manusia Indonesia dari penghambaan dan hal-hal yang berbau mistis, ilusif, dan dogmatis warisan imperialisme. Tan Malaka menusuk jantung dari peradaban Jawa yang percaya tahayul dan percaya akan datangnya Ratu Adil. Kepercayaan yang mendukung sikap pasif dan rimo bahwa penjajahan adalah takdir Tuhan. Mistisisme menurut Tan Malaka menjadi penghalang menuju cita-cita kemerdekaan. Maka untuk Tan Malaka, menghancurkan kolonialisme dimulai dengan menghancurkan mistisisme, menghabisi kepercayaan tradisi pada dunia luar, termasuk yang datang dari agama, mencerdaskan bangsanya untuk perjuangan politik, membebaskan diri dari penjajahan, dan jangan sampai jatuh kembali ke tangan penjajah. Bangsa ini harus merdeka secara fisik maupun cara berpikir dan bertindaknya. Melalui buku ini, Tan menawarkan cara pikir dinamis dan kritis. Hanya dengan cara pikir aktif, maka bangsa Indonesia akan sampai pada kesadaran rasional, kritis, filosofis, serta punya martabat tinggi. Salah satu karya penting dan bersejarah Tan Malaka lainnya adalah buku berjudul Gerpolek, singkatan dari gerilya politik ekonomi yang ditulis di dalam penjara Madiun tahun 1948. Tulisan yang di dalam buku Gerpolek adalah hasil dari kekecewaan Tan Malaka terhadap situasi bangsa pada waktu itu di mana wilayah Indonesia menciut akibat penerapan negara boneka yang dibuat oleh Belanda. Buku ini adalah hasil pemikiran, pengetahuan, dan semangat kepemimpinan Tan Malaka untuk menjaga negara Indonesia dari segala bentuk kekuatan kolonialisme dan imperialisme. Buku ini mengusulkan pendirian sistem ekonomi yang didasarkan pada produksi oleh rakyat untuk menghadapi gempuran Belanda agar Indonesia juga dapat menjadi negara yang berdikari. Jenderal Sudirman bahkan memandang bahwa Gerpolek ini sebagai buku strategi militer. Di dalam buku juga dituliskan apa fungsi sesungguhnya dari Gerpolek itu. Tan Malaka menuliskan bahwa Gerpolek adalah sebuah senjata untuk membela proklamasi 17 Agustus dan melaksanakan kemerdekaan yang 100%. Ide merdeka 100% yang disampaikan Tan Malaka adalah bagaimana Indonesia bisa menentukan takdirnya sendiri tanpa harus ada campur tangan negara lain dan tidak bisa ditoleransi. Tan Malaka adalah seorang buronan abadi. Hidupnya dihabiskan dari penjara ke penjara, berpindah-pindah negara, dan hidup dalam penyamaran. Puluhan tahun ia menjadi buronan imperialis internasional. Harry Albert Posse, sejarawan Belanda yang meneliti Tan Malaka, menemukan dokumentasi sejarah di 11 negara yang pernah didatangi oleh Tan Malaka. Menurut penelusuran Posse, Tan Malaka memiliki 23 nama palsu dan telah menjelajahi 2 benua dengan total perjalanan sepanjang 89.000 km alias 2 kali jarak yang ditempuh Che Guevara di Amerika Latin. Sulit mengenal sosok Tan Malaka yang asli karena selalu dalam penyamaran. Namun diketahui tubuhnya tak terlalu tinggi. Salah satu ciri khas penampilan Tan selalu memakai topi perkebunan sejak melarikan diri di Filipina tahun 1925 hingga 1927. Ia membawa paling banyak hanya 2 setel pakaian. Dan sejak keterlibatannya dalam gerakan buruh di Bayah Banten pada tahun 1940-an, ia selalu memakai celana selutut. Ia juga selalu duduk menghadap jendela setiap kali berkunjung ke sebuah rumah. Ini dilakukannya
untuk mengantisipasi jika polisi rahasia Belanda, Jepang, Inggris, atau Amerika tiba-tiba datang menggerebek. Perjalanan panjang Tan Malaka yang revolusioner dan pemberani telah dianggap sebagai sosok yang membahayakan Republik Indonesia sehingga dieksekusi mati oleh bangsanya sendiri. Di Gunung Wilis, Kediri, Jawa Timur, Tentara Republik Indonesia menangkap dan mengeksekusi Tan Malaka pada 21 Februari 1949 di Desa Selopanggung karena dituduh melawan Soekarno-Hatta. Kala itu, Tan bersama Jenderal Sudirman yang berjuang di Yogyakarta sedang melawan agresi Belanda. Demikianlah sosok Tan Malaka yang seorang Marxis tapi sekaligus nasionalis, seorang komunis tapi hafal Al-Quran ketika ia muda. Kata Tan Malaka di depan Tuhan, saya seorang muslim. Fokus perjuangan Tan Malaka adalah menutup buku kolonialisme selama-lamanya dari bumi Indonesia. Namun, cara yang ia tempuh berbeda dengan para pendiri bangsa lainnya yang memilih bernegosiasi, sementara Tan Malaka kukuh tanpa kompromi. Perbedaan yang membuatnya berseberangan dan dicap musuh oleh Republik Indonesia. Sosoknya yang disamarkan dengan sengaja oleh pemerintah Orde Baru membuat kita kurang mengenal kiprahnya. Padahal, pikiran-pikiran jeniusnya telah berperan besar meletakkan pondasi kebangsaan Republik Indonesia. Saatnya kita mengenal lebih jauh pikiran-pikiran jenius para pendiri bangsa ini dan memahami sejarah yang sesungguhnya. Ikuti terus channel Jenius Bangsa, sampai jumpa pada episode berikutnya dengan pikiran jenius tokoh lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.